beberapa anggota keamanan mencoba menembus pekatnya malam dan lebatnya guyuran hujan. Ada yang anu. Untuk melihat apa yang sedang terjadi sekitar bantaran sungai, debit air sungai sangat besar dan memungkinkan dalam beberapa saat daerah mereka akan terkena luapan air sungai yang begitu dahsyat, disertai dengan sakit, banjir, dan kekeringan. Setidaknya dua nasi, masing-masing tim yang sudah mengambil alih tugasnya. Ada yang memberikan tenda, ada yang mempersiapkan peralatan tisu dan lainnya. Tim-tim tersebut mulai bergerak dalam situasi yang besar. Terlihat tim kesabaran mulai mempersiapkan peralatan emergensi dan peralatan dalam rangka mengevakuasi korban di sekitar reruntuhan yang diindikasikan bahwa di dalam reruntuhan ada korban. Dan terlihat pula tim-tim gabungan dari Basarnas, TNI, BPBD, PMI, dan juga Dinas Sosial sedang melakukan persiapan, penyiapan peralatan, dan juga instrumen-instrumen penunjang di dalam kondisi darurat bencana. Salah satu tim yang dimiliki oleh Polda Sulawesi Barat, yakni tim DVI, di mana tim tersebut berfungsi sebagai tim yang bertugas mengidentifikasi jenis-jenis korban meninggal dunia yang sulit dikenali. Dan terlihat di sisi kiri podium kita terlihat tim dari Korps Sabara menggunakan CBA. CBA adalah satu alat yang digunakan untuk memasuki suatu keadaan bangunan yang sulit untuk ditembus dan kondisi udara yang sangat minim. Dan masih terlihat di sisi kiri tribun kita dua petugas dari Korps Sabara sedang menggunakan alat kren untuk memindahkan petugas ke posisi yang dianggap terdapat korban reruntuhan. Dan masih terlihat di depan tribun kita beberapa tim-tim emergensi, termasuk dari Basarnas, dari BPBD, Korps Brimob, dan juga satuan-satuan emergensi lainnya, mulai mempersiapkan diri dan juga melakukan kegiatan evakuasi terhadap korban-korban baik di area terbuka maupun di sekitar reruntuhan. Dan tampak juga di hadapan kita tim dari Dinas Sosial dibantu TNI dan Polri dan juga tim-tim emergensi lainnya mulai mempersiapkan dapur umum, tenda pengungsian, di mana ini berfungsi sebagai tempat penanganan dan juga tindakan
terhadap korban-korban ataupun pengungsi demi untuk memenuhi kebutuhan dasar di lokasi pengungsian. Dan nampak juga di hadapan kita kegiatan yang dilakukan oleh tim-tim emergensi, di mana tim-tim emergensi mulai memindahkan dan mengevakuasi korban ke rumah sakit lapangan terdekat. Dan selanjutnya terlihat juga bahwa korban yang dievakuasi langsung dilakukan rujukan ke rumah sakit terdekat. Dan terlihat di sisi kiri tribun kita, satuan dari Korps Sabara terlihat sedang berupaya untuk mensterilisasi jalur ke arah reruntuhan yang diindikasi terdapat korban jiwa. Masih terlihat jelas di hadapan kita penggunaan alat-alat rescue terdiri dari pemotong baja, pengangkat beton, dan juga alat pengukir. Semua digunakan demi untuk bisa menuju akses reruntuhan yang dianggap terdapat korban. Terlihat tim berupaya keras untuk dapat masuk ke lokasi. Dan dari laporan tim asesmen dan juga triase dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan Gabungan Dokpol mengindikasikan bahwa di sekitar reruntuhan benar adanya terdapat korban jiwa. Dan perlu kami informasikan kembali bahwa Dinas Kesehatan dan juga Dokpol dalam keadaan darurat bencana berfungsi sebagai penentu triase jenis-jenis atau pengklasifikasian korban bencana. Dan masih terlihat di sisi kiri tribun kita, korban telah ditemukan dan siap untuk diekstraksi keluar dari zona reruntuhan. Dan tim gabungan lain masih tetap melakukan kegiatan-kegiatan, di mana tim gabungan dari Dokpol, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan juga Basarnas mengevakuasi korban-korban yang nantinya akan dirujuk ke rumah sakit lapangan dan selanjutnya mendapatkan penanganan lanjutan di rumah sakit terdekat yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan darurat. Mulai terlihat tim sudah berupaya untuk mengekstraksi atau mengeluarkan korban dari wilayah-wilayah kritis. Satu tim dari Korps Sabara berhasil menemukan satu korban di bawah reruntuhan. Dan sekarang dengan menggunakan alat kren mengangkat dengan satu korban yang dibawa dengan satu operator yang nantinya operator ini yang akan menjamin bahwa korban dievakuasi dengan protokol SAR yang telah ditetapkan. Sementara korban-korban yang dievakuasi dan ditangani secara medis oleh petugas evakuasi, bantuan logistik pun mulai dikerahkan ke tenda-tenda pengungsian oleh Dinas Sosial, dibantu Tagana, TNI, Polri, dan juga unit-unit berkesinambungan terlihat di lokasi kejadian. Dan tak lupa di dalam kegiatan evakuasi ini, TNI Polri juga membentuk satuan pengamanan khusus untuk mengamankan proses-proses evakuasi warga serta harta benda.
Masih terlihat di sisi kiri tribun kita penanganan dan triase korban guna untuk penanganan awal pasca ditemukan. Terlihat tim gabungan dari PMI Dokpol dan juga dari petugas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat berupaya menangani korban pada penanganan awal sebelum dipindahkan ke rumah sakit lapangan. Dan terlihat jelas di depan kita, satu korban ditemukan kembali dalam keadaan meninggal dunia. Yang selanjutnya akan ditangani oleh tim Polri dari DPI, dalam hal ini Dokpol, yang nantinya akan diidentifikasi di posko DPI lapangan. Setelah korban mendapatkan penanganan awal pasca evakuasi, korban pun mulai dirujuk menuju ke rumah sakit lapangan untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Dan selanjutnya akan dilakukan rujukan ke rumah sakit terdekat apabila kondisi korban belum membaik. Setelah tim melakukan pencarian dan evakuasi dan statusnya dinyatakan seluruh korban ditemukan baik dalam keadaan meninggal maupun yang selamat, tim lapangan pun mulai ditarik kembali ke posko masing-masing dan kemudian melakukan rapat koordinasi oleh koordinator lapangan masing-masing tim, di mana dalam kegiatannya tim akan menghitung berapa jumlah keseluruhan dan juga infrastruktur termasuk sekolah, jalan, rumah ibadah, dan jaringan komunikasi yang selanjutnya dilaporkan kepada pengendali operasi, dalam hal ini Bupati dan juga Gubernur. Bersamaan dengan selesainya seluruh rangkaian kegiatan evakuasi, maka bersamaan dengan itu pencabutan status tanggap darurat bencana di wilayah bencana dilakukan. Dan selanjutnya tim intervensi tetap dikerahkan guna menghitung ataupun kegiatan pasca bencana, yakni pengkajian dan perhitungan dampak dan analisis bencana. Tim lapangan mulai ditarik untuk penanganan di lokasi pengungsian. Tim kesehatan dan pos keamanan TNI Polri tetap berjalan sampai keadaan daerah mulai kondusif. Demikian simulasi penanganan banjir dan longsor di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dengan harapan semoga apa yang kita lakukan hari ini tidak akan kita lakukan di masa yang akan datang. Semakin banyak masyarakat yang siaga, maka semakin banyak nyawa yang terselamatkan dari bencana. Salam tangguh, salam kemanusiaan, siaga selalu, aman selamanya. Masing-masing perwakilan dari satuan untuk merapat mengambil slot di menuju sebelah mana. Benar, masing-masing ada satu untuk mengambil slot di sebelah kanan. Halo semua. Ada.